Kita lahir dan lupa bahwa kita akan mati. Kita tumbuh dan pura-pura lupa bahwa waktu tak pernah menunggu. Kita menghabiskan sebagian besar hidup kita dengan keyakinan diam-diam bahwa waktu itu tak terbatas, bahwa esok masih akan ada, bahwa nanti masih bisa dikejar, bahwa besok pagi kita masih akan membuka mata dan dunia akan tetap di tempatnya. Tapi kenyataannya, hidup ini hanya sekali. Dan kesadaran itu tidak datang dengan lembut. Ia datang seperti kilatan petir yang menyambar di tengah malam, atau seperti rasa sesak yang tiba-tiba mengunci dada saat melihat orang yang kita cintai pergi, dan kita tak sempat bilang apa-apa. Ada momen dalam hidup ketika kita tiba-tiba terdiam. Di tengah tawa, di tengah kesibukan, bahkan di tengah kemenangan, tiba-tiba kita sadar, waktu udah sejauh ini ya. Aku sudah selama ini hidup ya. Dan yang lebih menakutkan, sudahkah aku benar-benar hidup? Kita terbiasa hidup dalam rutinitas. Bangun, bekerja, makan, tidur. Ulangi lagi, ulangi terus. Hingga hari demi hari, tak lagi terasa seperti hidup, tapi hanya eksistensi yang numpang lewat. Kita takut pada kematian, tapi ironisnya kita sering lupa hidup. Waktu tidak pernah berhenti. Ia tak peduli siapa yang sedang jatuh cinta. Ia tak menunggu siapa yang sedang berjuang sembuh. Ia terus berjalan, mengikis usia kita pelan-pelan, tanpa suara, tanpa permisi. Setiap detik yang lewat adalah satu detik yang tak akan pernah kembali. Dan lucunya, kita tahu itu. Kita tahu waktu kita terbatas, tapi kita menundanya. Tapi siap itu mitos, besok itu ilusi, dan mapan itu teka-teki yang makin kau kejar makin menjauh. Kita menunggu waktu yang sempurna dalam hidup yang tak pernah sempurna. Dan akhirnya kita cuma jadi penumpang di kehidupan kita sendiri. Kalau hidup ini hanya sekali, kenapa kita lebih sering memilih untuk menunda daripada memulai? Coba lihat anak kecil, mereka tertawa tanpa alasan, mereka menangis tanpa malu, mereka memeluk tanpa takut ditolak, karena mereka belum diikat oleh ilusi waktu dan beban masa lalu. Lalu kita tumbuh, kita mulai takut gagal, takut salah, takut apakah. Tidak ada yang lebih sunyi dari mimpi yang dikubur hidup-hidup. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan dari seandainya yang tak pernah kita ucapkan. Kita sering bilang, aku masih punya waktu, tunggu sebentar lagi, suatu hari nanti aku akan. Tapi waktu bukanlah milik kita, dan nanti adalah tempat di mana mimpi-mimpi pergi untuk mati perlahan. Coba lihat hidup kita hari ini, berapa banyak mimpi yang pernah kita punya. Berapa banyak yang kita kubur dengan alasan aku takut, gak mungkin bisa, atau mereka pasti bilang aku gila. Kita pernah ingin jadi penulis, pernah ingin jadi musisi, pernah ingin jalan-jalan keliling dunia, pernah ingin membuka usaha, pernah ingin minta maaf ke seseorang, pernah ingin bilang cinta, tapi semua itu hanya tinggal pernah. Penyesalan bukan datang karena kita gagal, tapi karena kita tak pernah mencoba. Orang-orang tua di panti jompo tidak menyesali kegagalan mereka di masa muda. Mereka menyesal karena mereka tidak berani hidup sesuai isi hati. Karena mereka lebih memilih aman dibanding jujur dengan apa yang benar-benar mereka inginkan. Kita semua diajari bahwa hidup itu tentang stabilitas, kesuksesan, dan penghargaan sosial. Tapi tidak ada yang mengajarkan kita bagaimana caranya menjalani hidup tanpa menyakiti diri sendiri dalam diam. Kita berpura-pura bahagia agar terlihat baik di mata orang lain. Kita membohongi diri sendiri agar tak terlihat lemah di dunia yang tak peduli. Kita menyimpan mimpi-mimpi itu diam-diam sampai ia layu. Jika hidup ini hanya sekali, mengapa kita tidak memilih untuk hidup dengan versi terbaik dari diri kita? Karena hidup yang kita jalani hari ini bisa jadi bukan hidup yang kita mau,
tapi hidup yang kita rasa harus kita jalani. Dan itu adalah bentuk kematian paling menyedihkan. Masih hidup, tapi tak pernah benar-benar hidup. Setiap manusia pasti pernah bermimpi, tapi hanya sedikit yang benar-benar mengejar. Kenapa? Karena mimpi itu berat. Ia tidak datang dengan jaminan, ia tidak menjanjikan aman. Tapi satu hal yang pasti, mimpi yang dikejar, meski gagal, selalu terasa lebih hidup daripada mimpi yang disimpan. Akhirnya, kita akan sampai di satu titik, di mana penyesalan tidak datang karena kesalahan, tapi karena ketakutan yang tak pernah kita lawan. Jika hari ini kamu masih punya mimpi yang tertahan, mimpi yang kau sembunyikan karena takut dianggap bodoh, takut dianggap terlalu tinggi, maka dengarkan ini. Mimpimu tidak pernah salah. Yang salah adalah membiarkan dunia meyakinkanmu bahwa kamu tak layak mengejarnya. Dan jika hidup ini hanya sekali, apalagi yang kita tunggu? Ada banyak bentuk kehilangan, tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan yang tak pernah sempat dimiliki sepenuhnya. Dalam hidup ini, kita akan bertemu banyak orang. Sebagian akan singgah, sebagian akan tinggal, dan sebagian akan pergi sebelum sempat kita bilang, "Aku menyayangimu," atau "Terima kasih," atau "Maaf." Cinta bukan tentang hubungan romantis. Kadang cinta adalah tatapan ibu yang lelah tapi masih sempat tersenyum. Adalah pelukan ayah yang kaku tapi penuh arti. Adalah tawa teman lama yang kini hanya tinggal suara samar di kepala. Adalah seseorang yang pernah hadir sebentar tapi membekas selamanya. Tapi manusia punya kebiasaan buruk. Kita selalu menunda untuk menyatakan rasa. Kita menunggu momen yang tepat. Tanpa sadar, momen itu seringkali tak pernah datang lagi. Berapa banyak orang yang kita cintai, tapi tak pernah kita katakan langsung. Berapa banyak hubungan yang renggang hanya karena kita terlalu gengsi untuk meminta maaf. Berapa banyak kehilangan yang menyisakan luka hanya karena kita tidak pernah benar-benar jujur tentang rasa. Hidup ini hanya sekali, tapi mengapa kita sering lupa bahwa cinta pun bisa kadaluarsa? Kita terlalu percaya bahwa mereka akan selalu ada, padahal hidup ini tidak pernah memberi jaminan soal esok hari. Hari ini kamu bisa menatap wajahnya, masih bisa kirim pesan, masih bisa genggam tangan mereka, tapi siapa yang bisa janji kalau besok kita masih punya waktu? Kehilangan bukan hanya tentang kematian. Kehilangan adalah tentang rasa yang tidak pernah tersampaikan. Tentang seseorang yang masih hidup tapi tak lagi bisa kita dekati. Tentang masa lalu yang tidak pernah kembali. Kadang kita baru sadar betapa berharganya seseorang saat mereka sudah jadi kenangan. Jika hidup ini hanya sekali, kenapa kita terlalu sering menyimpan perasaan dalam diam? Mungkin karena takut ditolak, mungkin karena trauma masa lalu, atau mungkin karena kita pikir waktu masih panjang. Padahal waktu tidak menunggu siapapun. Hari ini mungkin kamu masih punya kesempatan untuk bilang, "Aku cinta kamu, aku maafkan kamu," atau "Aku minta maaf." Jangan tunggu hari di mana kata-kata itu hanya bisa kamu ucapkan di dalam hati, di depan pusara atau pada layar ponsel yang sudah tidak membalas. Dan jika suatu hari kamu kehilangan seseorang yang kamu sayangi, maka izinkan dirimu untuk bersedih. Karena kehilangan adalah bukti bahwa kamu pernah mencintai dengan sungguh-sungguh, dan tidak ada yang salah dengan itu. Cinta itu bukan untuk dimiliki, tapi untuk dirasakan sepenuh-penuhnya sebelum semuanya terlambat. Satu kata yang bisa membuat orang pintar diam, orang berbakat mundur, dan orang baik tidak jadi melangkah: takut. Kalau bukan karena takut, mungkin kamu sudah ada di tempat yang jauh lebih tinggi dari sekarang. Takut adalah ilusi yang sangat nyata. Ia tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan dalam tiap dekupan jantung sebelum mencoba hal baru. Dalam gemetar suara kita saat mau bicara jujur. Dalam langkah yang mundur, padahal hati ingin maju.
Coba ingat, sejak kecil kita diajarkan untuk tidak gagal. Nilai harus bagus, harus menaati aturan, tidak boleh melawan, tidak boleh salah. Karena salah itu memalukan, karena gagal itu jelek, karena dicemooh itu sakit. Dan sejak saat itu, tanpa sadar kita mulai membangun tembok. Bukan untuk melindungi diri, tapi untuk membatasi hidup kita sendiri. Kita menunda mimpi karena takut gagal. Kita diam saat ingin membela karena takut disalahkan. Kita sembunyikan jati diri karena takut dihina. Padahal coba pikirkan, apakah orang-orang yang mencemoohmu akan membantumu bangkit kalau kamu jatuh? Apakah mereka yang mengkritikmu tahu rasanya berjalan pakai sepatumu? Jawabannya, tidak. Takut adalah penjara yang dibangun oleh pikiran dan dijaga oleh pendapat orang lain. Lucunya, kita menghabiskan hidup dengan menyenangkan orang-orang yang tidak peduli. Kita menahan diri. Kita menunda langkah, kita berkompromi dengan cita-cita. Hanya karena takut jadi bahan tertawaan. Padahal mereka yang menertawakanmu tidak akan pernah mengerti sejauh apa kamu sudah bertahan. Ketakutan terbesar manusia bukan kematian, tapi hidup tanpa pernah benar-benar hidup. Menjalani hari demi hari hanya sebagai penonton dari kehidupan yang sebenarnya bisa kita ciptakan sendiri. Lalu, bagaimana cara menghadapi rasa takut? Bukan dengan berpura-pura tidak takut, tapi dengan tetap melangkah meski lutut gemetar. Dengan tetap mencoba meski pikiranmu penuh keraguan. Dengan tetap bicara meski suara hatimu nyaris hilang ditelan bisingnya dunia. Keberanian bukan ketiadaan rasa takut, tapi keputusan untuk tidak membiarkan rasa takut menang. Coba bayangkan berapa banyak impian yang kandas bukan karena tidak mungkin, tapi karena kita tidak berani mencobanya. Berapa banyak karya yang tidak pernah lahir karena kita terlalu sibuk berpikir apa kata orang. Dan berapa banyak orang yang akan terinspirasi jika kamu berani menjadi dirimu sendiri. Jangan tunggu sampai rasa takut mencuri semua impianmu. Karena waktu terus berjalan. Karena waktu terus berjalan. Dan dunia tidak akan berhenti hanya untuk menunggumu merasa siap. Karena waktu terus berjalan. Dan dunia tidak akan berhenti hanya untuk menunggumu merasa siap. Takut adalah hal yang manusiawi. Tapi menyerah pada rasa takut adalah pilihan. Jika hidup ini hanya sekali, jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh rasa takut yang bahkan belum tentu terjadi. Jika hidup ini hanya sekali, jangan biarkan hidupmu dikuasai oleh rasa takut yang bahkan belum tentu terjadi. Dulu kita tertawa bersama, sekarang bahkan menyapa pun canggung. Itu yang paling menyakitkan dalam hidup. Bukan kehilangan orang yang pergi karena maut, tapi kehilangan mereka yang masih hidup, yang dulu kita pikir akan tetap di sisi kita selamanya. Waktu berjalan dan entah sejak kapan kita mulai sadar. Teman masa kecil sudah mulai sibuk sendiri. Sahabat yang selalu ada kini hanya muncul saat perlu. Keluarga yang hangat perlahan renggang karena ego dan jarak. Bahkan kita sendiri merasa tidak lagi seperti dulu. Kadang bukan perpisahan yang menyakitkan, tapi perubahan yang tidak bisa kita hentikan. Dulu semuanya terasa mudah. Ngobrol tanpa perlu basa-basi, tertawa tanpa perlu alasan. Tapi sekarang, bahkan untuk sekedar bertemu pun harus janjian berminggu-minggu sebelumnya. Dan saat bertemu, kita hanya saling menatap layar, bukan mata. Kamu bisa ada di tengah keramaian dan tetap merasa paling sendiri. Itulah yang disebut kesepian modern. Bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada yang benar-benar peduli. Lalu kita mulai bertanya dalam hati, kenapa semua orang berubah? Apa aku yang tertinggal? Apa aku yang terlalu berharap? Kenapa aku merasa kehilangan semuanya, padahal tidak ada yang pergi? Jawabannya sederhana, karena itulah hidup. Tidak semua yang datang akan tinggal. Tidak semua yang akrab akan selamanya dekat. Kadang perubahan itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan lagi kalau kita terus memaksa sesuatu yang sudah tidak sama. Hidup bukan tentang mempertahankan semua orang, tapi tentang belajar merelakan dan tetap melangkah. Bukan berarti mereka jahat, bukan berarti kamu salah. Kita semua hanya tumbuh, dan pertumbuhan seringkali berarti pergi ke arah yang berbeda.
Tapi satu hal yang harus kamu tahu, kesepian bukan akhir dari semuanya. Justru dalam kesepian, kita belajar mencintai diri sendiri. Belajar tidak tergantung pada validasi orang lain. Belajar bahwa hidup tidak harus selalu ramai untuk terasa berarti. Karena pada akhirnya, yang paling setia menemanimu adalah dirimu sendiri. Bukan karena kamu tidak layak ditemani, tapi karena tidak semua orang bisa berjalan sejauh kamu bertahan. Jika hidup ini hanya sekali, jangan habiskan untuk mengejar orang yang tidak lagi mau berjalan bersamamu. Lepaskan, doakan, dan teruslah melangkah. Coba bayangkan suatu hari nanti, kamu bangun pagi, melihat langit seperti biasa, menghirup udara seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda. Bukan karena cuacanya, bukan karena tempatnya, tapi karena hatimu tahu waktu tidak akan lama lagi. Kamu duduk dan semua memori datang seperti hujan. Tiba-tiba kamu ingat masa kecilmu, orang-orang yang pernah kamu cintai, tawa-tawa yang dulu terasa biasa, kini menjadi hal yang paling kamu rindukan. Kamu menatap tanganmu, masih sama, tapi tak lagi sekuat dulu. Kamu berjalan ke cermin, dan untuk pertama kalinya, kamu menatap dirimu seperti menatap orang asing. Sudah sejauh ini ya? Dan saat itu, kamu sadar. Semua pencapaian, uang, status, dan kebanggaan perlahan kehilangan makna. Yang kamu ingat bukan angka rekeningmu, bukan jabatan di kartu namamu, tapi siapa yang pernah kamu peluk saat kamu hancur. Siapa yang kamu sakiti karena ego, dan siapa yang kamu rindukan tapi sudah tak bisa kamu temui lagi. Jika hidup ini hanya sekali, lalu mengapa kita sering mengisi hari dengan hal-hal yang tidak benar-benar penting? Kita menunda minta maaf, kita menunda memeluk orang tua, kita menunda mengejar mimpi, kita bahkan menunda untuk hidup karena sibuk bertahan hidup. Tapi ketika waktu benar-benar tinggal sedikit, kita tak lagi berpikir soal esok. Kita hanya ingin satu hal, pulang. Bukan ke rumah, tapi pulang ke versi diri kita yang paling jujur, yang sederhana, yang tidak sibuk membuktikan apapun. Lalu kamu duduk di tempat tidurmu, melihat langit senja terakhir, dan untuk pertama kalinya kamu tidak takut. Karena kamu sudah cukup, bukan sempurna, tapi cukup. Jika hidup ini hanya sekali, maka sudah saatnya kita hidup dengan penuh kesadaran, bukan sekedar bertahan. Mungkin waktu kita masih panjang, mungkin juga tidak. Tapi selama napas ini masih ada, kita masih bisa memilih. Memilih untuk berdamai dengan masa lalu, memilih untuk mencintai tanpa syarat, memilih untuk mengampuni, memilih untuk tidak menunggu waktu yang tepat, karena waktu yang tepat mungkin tidak pernah datang. Dan di sanalah maknanya. Bukan di ujung, bukan di awal, tapi di perjalanan itulah kita benar-benar hidup. Kita semua hanya sedang lewat di dunia ini. Sebentar, sesingkat kedipan mata dalam sejarah semesta. Tapi selama kita di sini, biarkan hidup kita punya makna. Jika hidup ini hanya sekali, maka jalanilah dengan hati yang utuh dan cinta yang sungguh. Untuk diri kita, untuk orang lain, karena mungkin untuk dunia yang alasan hidup ini begitu tapi masih punya harapan adalah agar kita tidak menyia-nyiakannya. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di cerita berikutnya.